Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di cerita pendakian gunung. Dimanapun Anda berada, semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini. Pastikan kalian semua sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasi agar selalu update cerita terbaru dari channel ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan cerita dari Mas Burhan saat mendaki di Gunung Kukusan Bulukerto Wonogiri. Tanpa basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Di salah satu gunung yang belum banyak pendakinya, karena gunung ini belum dibuka secara resmi oleh pihak pemerintah. Tentunya gunung ini masih alami banget dan juga belum ada pos-pos di gunung ini. Tetapi di gunung ini sudah banyak tempat wisata-wisata yang sangat terkenal. Di suatu hari, ada seorang yang tinggal di sekitar gunung tersebut, katakanlah dengan nama Mas Burhan. Ini adalah nama samaran. Di suatu hari, aku mengatakan, jika aku jadi pegawai kecamatan, aku akan menaiki Gunung Kukusan itu, kataku dalam hati. Belum ada 1 tahun dari kata-kata itu, akhirnya saya mendapatkan pekerjaan di kecamatan sekitar. Di suatu saat aku teringat perkataanku yang telah keluar dari mulutku sendiri. Oh iya, aku punya nazar untuk menaiki Gunung Kukusan itu, kataku dalam hati, sambil menatap puncak gunung tersebut. Setelah beberapa menit, aku mendatangi istriku sambil menceritakan apa yang dalam pikiranku. Seketika istriku menjawab, "Pak, mbok rasa rono. Gununge rong tau dijamah wong." Yang artinya dalam bahasa Indonesia, "Pak, jangan ke sana, gunung itu sama sekali belum didaki oleh orang lain." Langsung ke bahasa Indonesia saja ya guys. Lah, terus gimana Bu? Waktu itu aku sudah berkata seperti yang aku ceritakan tadi. Aku juga tak ingin mendaki gunung tersebut. Tetapi apa boleh buat, aku sudah terlanjur berkata untuk mendakinya. Setelah beberapa hari, aku memikirkan hal itu. Aku bertekad untuk mendaki gunung tersebut dan merayu istri juga keluargaku agar tetap mengizinkan dan mendoakan agar selamat sampai tujuan dan sampai rumah kembali. Akhirnya aku mendapat izin dari istriku dengan sangat terpaksa. Saking senangnya, aku terus menemui teman-teman dekatku yang rencana aku mau ajak naik ke atas. Tetapi teman-temanku tidak ada yang setuju. Setelah berpikir panjang, kesana kemari, akhirnya aku memutuskan untuk solo hiking ke gunung tersebut. Dan alangkah yang tak terduga, aku malah berangkat di jam 1 malam, tepatnya pada malam Jumat. Ya lebih pasnya di tengah malam lah. Pagi itu aku udah persiapan untuk melanjutkan misi naik gunung. Karena medan gunung tersebut bisa dilalui sepeda motor sampai perkebunan warga, aku memutuskan untuk membawa sepeda motor modif trail untuk menghemat tenaga. Sampailah aku di tempat di mana sepeda sudah tidak bisa untuk menanjak. Dari situ aku melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Langkah demi langkah aku lalui, dengan diiringi suara khas gunung yang sangat mengerikan, hembusan angin-angin yang bertiupan, yang diiringi dengan gesekan pepohonan dan ranting-ranting yang sangat tinggi. Tiba-tiba, aku dikagetkan dengan suara ayunan suatu pohon yang sepertinya patah. Dan benar saja, ternyata di sebelah kanan jalur ada pohon tinggi di atas rantingnya
yang seperti diayunkan, ditarik ke bawah dan berdiri lagi. Saat itu aku masih berpikir positif. Wah, anginnya gede amat sih. Hanya menghembus di satu pohon itu lagi, kataku dalam hati. Langkah demi langkah, dengan diiringi suara-suara yang sangat merinding, aku mempercepat perjalananku biar cepat sampai ke puncak. Jalan pun semakin sempit dan tertutup oleh ilalang-ilalang yang lebat. Disitulah aku merasa bingung, gak tahu arah jalan menuju ke puncak. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini petunjuk agar bisa naik ke puncak dengan aman dan selamat, kataku dalam hati. Dari situ aku merasa bimbang dan tak ingin untuk meneruskan perjalanan. Karena aku mengingat nazar yang aku katakan, aku merasa berhutang kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku nekat naik ke puncak walaupun tak tahu arah jalannya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang seperti ada pendaki lain yang melintasinya dari arah ilalang yang sangat lebat itu. Sontak aku merasa kaget. Detak jantungku berdetak dengan sangat cepat, tak karuan, yang diiringi keringat dingin yang membasahi badanku. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menyorot dari arah suara tersebut. Alangkah kagetnya aku saat itu. Aku melihat dari arah ilalang itu ada seorang kakek-kakek yang turun menuju ke arah saya. Yang tadinya itu saya kira harimau atau binatang buas lainnya. Saat itu aku tak bisa berkata apapun, hanya terdiam mematung bagaikan terkunci semua engsel-engsel tubuhku sampai kakek tersebut menyapa kepadaku dengan sangat keras. Nak, mau kemana malam-malam? Di tempat ini sendirian? Tanya kakek itu kepadaku. Ternyata kakek tersebut sudah bertanya berulang-ulang kepadaku, dan aku baru tersadar saat kakek tersebut menyapaku dengan sangat keras. Iya kek, saya mau mencoba ke puncak kek. Aku menjawab kakek dengan kata yang ketakutan. Aku masih bingung. Sebenarnya kakek-kakek itu orang apa bukan? Dan kenapa dia berada di gunung dan di tengah malam seperti ini? Kakek itu pun berkata, Nak, hati-hati di gunung. Jaga lesan dan perbuatanmu. Jangan sampai mengusik penghuni gunung yang kamu tidak ketahui. Kamu di sini hanyalah tamu. Iya, kek, kataku yang masih sangat ketakutan. Ya sudah, fokus aja naik ke atas, ikuti bekas jejakku, kata kakek itu kepadaku. Nanti setelah ada pertigaan, adik lurus terus ke puncak. Kalau ke kiri, itu menuju makam leluhur. Iya kek, terima kasih. Setelah berpamitan kepada kakek tersebut, saya melanjutkan perjalanan seperti yang dibilang kakek. Saya mengikuti bekas jejak kakek tersebut. Langkah demi langkah aku lalui yang diiringi lantunan lagu khas alam, seruling sebagai lautan angin, dan gesekan dedaunan sebagai irama. Setelah sekian lama aku berjalan, sampailah aku di pertigaan yang sepertinya yang dimaksud oleh kakek tersebut. Dan aku pun lalu mampir dan bersiarah terlebih dahulu. Benar saja, di sana ada makam yang telah ditaburi bunga yang masih segar. Apa mungkin kakek tadi ya? Pikirku dalam hati. Di situ aku membacakan doa untuk mendoakan leluhur yang ada di sini, sekaligus meminta izin untuk pendakianku ini. Karena merasa lelah, aku menyandarkan diri di tebing sambil memakan bekalku dan rokok. Di situ entah kenapa aku merasa nyaman, sampai-sampai aku tertidur.
atau hanya berhalusinasi saja. Yang jelas, di situ aku merasa ada seseorang yang memakai pakaian putih dan berpesan kepadaku, "Nak, kamu adalah orang yang baik, tetapi berhati-hatilah saat mendaki gunung ini. Karena ada banyak penghuni gunung ini yang masih belum tersentuh oleh manusia. Fokus pandanganmu ke depan, walaupun ada banyak suara-suara, jangan menghiraukannya." Sontak aku kaget dan terbangun. Singkat cerita, aku meneruskan pendakian. Langkah demi langkah aku lalui. Setelah kurang lebih berjalan 1 jam, aku banyak mendengar suara cekikilan di sekitar kanan kiri jalur pendakian. Di sana aku tak berani untuk melihat ataupun hanya sekedar melilitnya. Aku mempercepat langkah demi langkah. Walaupun kaki ini terasa sangat berat, tetapi aku harus bisa sampai ke puncak dan sampai selamat ke rumah kembali. Saat itu, jam tanganku menunjukkan pukul 5.20 dan matahari pun sudah mulai menyinari pepohonan yang sangat lebat. Di situ aku menikmati pemandangan sangat menakjubkan yang menjadikan penyemangat pendakianku ini. Singkat cerita, berapa menit tibalah aku di suatu puncak gunung yang aku sangat impikan saat itu. Dan aku menancapkan sebuah bendera merah putih. Di situ lelahku telah terbayar dengan pemandangan yang sangat luar biasa, keindahan alam yang begitu sempurna, dan aku seperti berada di atas lautan dengan sinar matahari yang telah menyinari seluruh tubuhku. Setelah di puncak kurang lebih 20 menit, aku memutuskan untuk kembali turun. Di dalam hatiku, aku sudah sangat senang sekali. Nazar yang aku ucapkan pun sudah aku tepati. Tinggal aku kembali ke rumah, karena keluargaku sudah menanti. Aku mulai penurunan. Langkah demi langkah aku lalui. Anehnya, setelah berjalan beberapa menit saja, tiba-tiba di situ aku menemukan pertigaan jalur yang saya rasa saat mendaki aku hanya menemukan saat aku berziarah. Padahal aku belum sampai di tempat yang aku maksud itu. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan dengan memilih jalur yang sebelah kiri. Entah kenapa, perasaanku saat itu merasa ada yang mengawasi di semua pepohonan. Dan setelah kurang lebih 30 menit, aku merasa ada yang berbisik di sebelah telinga. "Kowe raiso bali," yang artinya kamu tidak akan bisa kembali. Disitulah aku merasa down, tetapi dengan semangatku dan keyakinanku, aku pasti bisa untuk melanjutkan perjalanan. Walaupun tubuh ini terasa sangatlah lemas, kaki-kaki susah untuk berpijak, tetapi aku sangat bertekad untuk pulang. Sampailah aku di suatu jalur di pertigaan yang aku kira itu adalah pertigaan jalur di tempat aku berziarah tadi. Tapi ternyata itu adalah jalur yang pernah aku lewati sebelumnya. Sama persis. Di situ aku menjatuhkan diri dan sangat lemas sekali. Kok bisa ya? Aku udah melewati jalur ini, bisa ketemu jalur ini lagi. Dan di situ aku mulai bingung. Yang pasti itu udah gak masuk akal. Walaupun aku memilih jalur yang sebelah kanan, setelah berjalan kurang lebih 1 jam, aku sampai di tempat itu lagi. Disitulah aku mulai menenangkan diriku sambil berzikir, berdoa, dan semua doa yang bisa aku panjatkan. Sambil aku memejamkan mata. Beberapa saat aku selesai berdoa dan berzikir, aku membuka mataku. Alhamdulillah, jalur itu sudah menjadi satu pas di tengah-tengah percabangan yang tadinya aku lihat.
Terima kasih ya Allah. Engkau telah membukakan jalur hamba-Mu ini untuk pulang, kataku dalam hati. Baru berjalan beberapa menit, tibalah saya di pertigaan yang benar-benar tadi saya lalui. Di situ, aku tidak mampir lagi, tetapi aku langsung menuju arah turun. Singkat cerita, tibalah aku di parkiran motorku di sore hari sekitar jam 5-an. Tok tok tok. Assalamualaikum, Bu. Terbukalah pintu rumahku. Dan betapa terkejutnya aku. Di saat itu, semua keluargaku telah berkumpul dan menanti aku kembali pulang. Walah, Pak. Alhamdulillah. Kamu bisa pulang kembali, kata istriku. Iya, Bu. Sekarang aku udah pulang. Udah sampai puncak, turun dengan selamat. Aku kan cuma pergi setengah malam 1 hari aja toh, jawabku. Tiba-tiba saudaraku berkata, Mas, kamu itu 2 hari 2 malam pergi dari rumah, Mas. Hah? Di situ aku malah merasa terkejut dan bingung. Yang aku pikirkan, saat itu aku berada di mana atau di alam mana? Semuanya aku serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang penting saat ini dan sampai detik ini, aku bisa menjalani hari-hariku seperti biasa. Dan saya bisa menceritakan pengalamanku yang sangat tak terlupakan sepanjang hidupku. Oke, terima kasih kepada pendengar semua. Itu tadi adalah kisah pendakian Pak Burhan, yang dimana ada sedikit pengurangan dan penambahan cerita dari si penulis. Sekian cerita pada episode ini. Semoga cerita ini menjadi bekal saat kita menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Karena tidak setiap ciptaan Tuhan dapat kita miliki. Kadang cukup kita rasakan keindahannya saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak cerita ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meramaikan kolom komentar pada episode sebelumnya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.